Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi hab li hukma warhamni bis-shalihin waj'al li lisanan sidqan fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Sadaqallahu alazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika an yahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi ayyadni sawasabil innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas pengobatan alternatif menurut Al-Quran. Jadi nanti kita baca bahwa ini 1, 2, 3, 4 sampai 9. Nah, kenapa saya bergerak ini bukannya tentang pengobatan alternatif Quran? Supaya orang itu jangan datang ke dukun. Gasing kalau dan bulan-bulan kepala mau BBM mana, gak syirik, gak mesti, jangan sampai kesian mati, kesian. Nah, kalau baca dari ini, nanti setelah saya tahu sembilan ini, bapak-bapak, ibu cari sendiri, kerjain sendiri. Kalau mereka datang ke rumah saya, nanti mau bawa ke rumah gelap, nanti nggak usah, udah kerjain sendiri aja. Ada perlu misalnya ada aturan jelas nanti boleh SMS saya, bibi saya itu aja. Kalau saudara datang ke rumah saya, maka nanti minta diganti kan nggak usah. Karena itu semuanya ada di Quran. Nah, jadi kita pengobatan alternatif yang ada di Quran. Jadi dari itu yang paling baik. Paling baik itu kita tidak syirik, tidak musyrik, dan itu menurut Allah ada di Quran. Mari kita lihat apa yang pertama pengobatan alternatif dalam Al-Quran itu. Suratnya 2 Al-Baqarah ayatnya 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum ya Musa dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberikan apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur
sayur-sayur, mentimun, bawang putih, kacang ades, dan bawang merah. Ya Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Hidayah yang seperti ini terjadi pada orang Afrikanya pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini kan menaklukkan Fir'aun. Karena tadinya orang Yahudi itu menjadi budak Fir'aun, bikin piramid itu benar-benar memudahkan orang Yahudi dibudak oleh Fir'aun. Tapi Allah kirim Nabi Musa untuk memerangi Fir'aun. Nabi Fir'aun ini mengatakan, dia bilang bersumpah, Ana Rabbukumul A'la, Anin, you are Lord the Most High. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Nah Allah kan marah mengatakan aku Tuhan. Kirim Nabi Musa, dikirim perang, hancurlah Fir'aun serta kaki tangannya, masuk laut semuanya. Nah setelah selamatkan orang-orang Bani Israel ini, diberilah oleh Allah makanan yang baik-baik, tapi nggak puas. Dari kasih makan apa? Sayur-sayur, timun, kacang adas. Sini kayaknya kita nggak ada jaraknya ini. Kalau kita umroh atau haji, itu ada namanya kacang adas, kuning-kuning warnanya, lebih kecil, lebih jagung. Di Tanah ada, yang kuning warnanya. Nah kemudian bawang putih, bawang merah. Nah ini kata tulisan ini lebih baik. Kalau kamu nggak mau juga, kamu pergilah ke kota. Baca yang lebih baik lagi kalau kamu nggak bersyukur juga. Dari yang pergi ke kota nggak ada apa-apanya sama sekali. Nah ini pengobatan kita alternatif pengobatan di Quran itu. Jadi kalau orang sebetulnya ada orang vegetarian itu, ada benarnya itu. Sayur-sayur, timun. Itu selama ini kita sama timun, ada jus timun, Quran, seperti kan ada di Quran timun itu. Dulu menurunkan darah tinggi. Kacang ada, kemudian lagi bawang putih, bawang merah. Itu bagus sekali bawang putih, bawang merah. Pengobatan semua itu. Nah jadi ini yang pertama. Selain kita sehat, dan ini dengan kita banyak makan bawang putih, bawang merah, banyak makan timun, saya kira nggak ada syiriknya, nggak ada musyriknya. Allah yang suruh kok. Dan juga nggak ada overdosisnya. Kalau pengobatan dokter kan jangan mau overdosis 3 hari, pagi, malam, siang, dan lebih. Kalau lebih nanti overdosis. Kalau pengobatan di Quran nggak ada overdosis. Yang pertama. Yang kedua, apa lagi pengobatan ini? Yang kedua, pengobatan infak, sedekah. Kenapa katakan infak sedekah itu nolak bala, termasuk bala penyakit, nolak musibah, nolak medik. Mana bedanya? Surat 2 Al-Baqarah ayatnya 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah. Wa anfiqu fi sabilillah.
dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah katakan infaklah kamu di jalan Allah, dan kamu infak di jalan Allah infaklah supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu bahaya, jangan menjatuhkan dirimu sendiri ke musibah, masuk sakit, masuk penyakit. Nah, gampang latihannya, kita gampang untuk infak sedekah itu. Begitu kita dapat rezeki 10, dan merasain kita semua. Dapat 10, oh, 2 bukan milik saya, 8 milik saya, 2 milik orang lain. Dapat 100, oh, 20 milik orang lain, 8 milik saya. Jangan pikir dulu kebutuhan. Kalau kita kadang-kadang pikir kebutuhan, dapat juga, ya Allah. Saya jangan pikir kebutuhan lebih lama. Alhamdulillah. Berapa aku, berapa orang miskin. Dapat lagi, alhamdulillah. Berapa aku, berapa orang miskin. Latihan jadi orang kaya, bosan jadi orang miskin, jadi bosan jadi orang kaya. Ya jangan kan, kalau 1.700 loh. Mana ada bank di dunia 1.700 balas. Kalau 1.700 kalau dihitung dengan bunga bank Allah itu bunganya 70.000%. Nah ini kan 3% sekian belum terbayar. Di CA sama, BNP sama, di RI sama. Bank Allah 70%, no tax, tidak ada pajak. Dari nol amalan, nol penyakit, nol musibah, nol bedik-bedik. Malah ada di dalam surah 9 ayat 98 Allah katakan, ada orang Arab, orang yang beriman, yang mengatakan bahwa infak sedekah itu nomor marah bahaya, kerugian. Orang Arab kalau itu langsung dijawab, tidak, kamulah yang rugi. Boleh surah 9 ayat 98. Surah 9 ayat 98. Mereka lah yang akan menimpa mara bahayanya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Kita lihat di atas ada orang Arab yang akan beriman kepada Allah dan hari kiamat. Menganggap kalau orang infak itu nunggu mara bahaya, nunggu kerugian, langsung Allah jawab, tidak. Mereka itu yang bahaya nantinya. Mereka itu yang rugi. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Tapi ini orang Arab yang tidak beriman. Allah bilang kalau orang Arab yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak begitu. Ya. Ayat selanjutnya 99.
hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surga-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kita yang kemudian dari atasnya sembilan Allah katakan orang-orang Arab yang beriman pada hari kiamat bilang sebetulnya infak ketika itu bikin kamu dekat sama Allah, close to Allah, near to Allah. Kata orang Arab yang beriman pada hari kiamat. Bukan saja itu Allah katakan yang kata orang Arab bilang apa dia bilang? Satu lagi supaya kita dapat doa Rasul. Dari Muhammad masih hidup doakan kita. Nah doa Muhammad masih hidup itu yang buka kita kalau kita infak sedekah. Doa Ibrahim mendoakan kita orang beriman ke hari kiamat. Doa Ibrahim itu masuk ke kita kalau kita infak sedekah. Tapi kalau enggak. Malah Allah akan bukan saja dekat sama Allah, dapat orang yang ketiga masuk lingkaran orang yang disayang Allah. Yang keempat Allah katakan kalau orang yang infak sedekah itu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang atas dosa-dosanya. Nah, makanya infak sedekah ini sebetulnya bukan saja pengobatan fisik supaya tidak sakit, tapi juga supaya kita juga dekat sama Allah, dapat doa Rasul, masuk lingkaran orang yang disayang Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, pengobatan alternatif menurut Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Air hujan. Air hujan dari langit malam hari tampung, jangan yang lewat atap, langsung. Coba lihat suratnya surat 8 ayatnya 11. 8:11. Baik saya tentunya masuk sendiri atau dikirim orang. Dan Allah katakan lagi bukan saja itu, menguatkan pendirian kamu, keimanan kamu. Bukan saja itu, Allah katakan menguatkan telapak kakimu. Jadi kalau kuat telapak kaki, telapak kaki itu banyak syarat-syarat nih dengan dua lapian. Nah, guru saya kalau saya kasih guru saya itu setiap hari hujan malam ditanggung. Dia tanggung. Jadi kalau ada orang dimasukkan setan, ada orang yang katanya guna-guna, disuruh mandi juga. Dan tidak ada tarifnya. Nggak ada tarifnya. Nggak ada tarifnya, bayar sekian, nggak ada. Nggak ada, kalau pendaftaran sekian, terus kalau sembuh, bayar sekian, nggak ada. Kalau orang mau ngasih alhamdulillah, tidak ngasih juga nggak apa-apa, dia beramal aja. Ini yang benar. Sebetulnya kita sudah diajarin oleh Allah kalau begitu itu. Kita baca surat Yasin. Cuma kalau mereka baca artinya surat Yasin itu. Apa kata surat Yasin? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak
tidak dijual-belikan. Itulah pertama petunjuk. Kita baca terus surat Yasin. Misalnya kita nggak pernah kita lihat artinya. Jadi kalau ada orang yang sudah mulai pakai tali tinggi itu apa hati-hati. Udah pakai tali kalau nggak ada sekian nggak mau, hati-hati. Yang benar nggak ada tali. Apa dia selamat pada tali? Nggak ada tali. Oh katanya kan Ustaz, masa Ustaz kalah sama bintang film, mau disamain Ustaz sama bintang film? Nggak mau, jangan. Bintang film jalan sendiri, Ustaz lain sendiri, nggak bisa mau sama-sama begitu. Nah, jadi balik ke tadi bahwa air hujan dan langit kita tampung sendiri, kita mandikan sendiri, mau minum juga sendiri. Tampung nggak pakai tempat plastik, jangan pakai tembaga supaya nanti tidak ada. Kalau yang tampung pakai plastik, masukkan juga pakai tempat kayak aqua, botol aqua itu pun setahun 2 tahun tidak akan ada perubahan. Tapi jangan pakai ada tembaga. Apa? Ya, itu ada plastik, kita nanti tempat itu plastik juga. Nah ini yang katakan yang ngomong Allah bukan saya. Kalau saya yang ngomong, maybe yes, maybe no, maybe right, maybe wrong. I mean, just bikin edit like you do. Ustaz kita manusia. Kalau saya yang ngomong, tapi yang ngomong Allah. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat Al-Quran. Ngaji Quran itu obat. 2 minggu yang lalu saya ceramah di mana di Kemang Pratama. Ternyata rumah dokter. Ngajinya jam 1 sampai selesai asar. Ke asar saya sudah duduk, saya langsung maju ke depan. Yang lain masih duduk. Bu dokter bilang sama saya, Pak Ustaz, saya dokter, ada pasien saya jantungnya itu kurang normal dan nggak normal, dia bukan normal. Tapi saya periksa di laboratorium nggak ada apa-apanya. Takut saya salah, periksa 2 kali, nggak ada apa-apanya juga. Takut saya salah lagi, periksa 3 kali, nggak ada apa-apanya juga. Akhirnya saya katakan ke dia, Pak, Bapak baca Quran aja. Baca Quran pagi, siang, malam, obatannya begitu. Nah, karena yang ngomong dokter, kita jadi ngaji siang, ngaji malam, ngaji pagi, siang malam, ngaji siang malam. Nah, kemudian dia bertanya, Bu dokter, saya sembuh. Pertanyaan dokter ini bertanya, Pak Ustaz, apakah ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Quran ini obat? Saya bilang 3 kali, Pak. 3 kali Allah katakan. Kalau Allah sudah menyampaikan beberapa kali itu very, very serious. Beautiful coming. Suatu perintah yang indah sekali kalau sampai 3 kali. Nah, pengobatan Allah katakan Quran obat sampai 3 kali. Mana yang pertama? Surah 10:57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Sekiranya mereka memperoleh tempat hiburan Bukan 10:57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang padamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Satu lagi.
Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya adalah dengan itu mereka bersedia. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka ucapkan. Nah, jadi kalau katakan hai manusia, berarti kalau hai manusia, all human being, every single human being, semua orang Allah panggil, mau dia Islam, gak Islam, katakan hai manusia, katakan pada kamu itu belajarkan dari Tuhanmu, silabus dari Allah, kurikulum dari Allah. Mana Al-Quran? Allah bilang Al-Quran ini pelajaran dari Allah, silabusnya dari Allah, kurikulum dari Allah. Bukan saja itu, Quran ini adalah penyembuh dalam penyakit-penyakit yang ada dalam dada kamu, dan dia juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan, makanya Allah katakan, hendaklah kamu senang dengan kamu ngaji Quran ini. Kenapa? Karena Quran ini lebih baik dari segala macam apa yang kamu kumpulkan. Kamu collection, kamu mengumpulkan expensive cars, mobil mewah, Quran lebih baik. Kamu mengumpulkan tas-tas, armas-armas, Quran lebih baik. Kamu mengumpulkan produk yang ada paket-paket, Quran lebih baik. Quran itu lebih baik segala-galanya. Dia juga obat penyembuh penyakit yang ada dalam badan kita ini. Nah, ini sekali. Saking seriusnya Quran pengobatan. Yang kedua, apa yang kedua? Surat yang 17. Surat 17 Bani Israel Al-Isra ayatnya 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedang bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Allah katakan, Al-Quran ini diturunkan di dunia ini. Allah katakan untuk apa? Untuk obat, syifa, warahmah, healing and mercy. Obat rahmat. Tapi di sini Allah batasi dari semua orang. Karena ini bagi orang yang beriman, bagi orang yang tidak beriman, Allah katakan kezaliman, malah kerugian. Dua kali Allah katakan Quran Umar. Yang ketiga kali Allah katakan Quran Umar. Yang ketiga kali Allah katakan Quran yang 41 ayatnya 44. Surat 41 ayatnya 44. Allah minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiy qul huwa lilladheena amanu hudan wa shifaa walladheena la yu'minuna bi آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم. Dan sebenarnya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab. Niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka dan sumber. Dalam Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang diambil dari tempat yang jauh. Kita lihat ini Allah katakan, pantaslah Al-Quran ini
dari Allah juga. Turunnya dalam Nabi Isa. Bahasa Arab ini kan? No. Injil asli bukan Arab. Bahasa Ibrani. Taurat yang asli dari Allah juga. Apa bahasa Arab? Bahasa Ibrani? No. Bahasa Ibrani. Allah bilang jangan lupa Quran ini yang paling penting yang kamu ketahui. Quran ini adalah obat, sifat, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, dijelaskan Quran adalah seperti dipanggil kepada jauh sekali. Begitu saya jelasin ke dokter tadi, yang nanya tadi, saya katakan Quran 3 kali, Allah katakan Quran obat, Quran obat, Quran obat. Apa seperti mau ya? Kaget, kenapa? Di Quran sampai 3 kali Allah bilang obat. Nah saya, kalau kita nggak baca Quran, cuman itulah saya berkali-kali menyampaikan dimanapun juga di dunia ini. Apa di Eropa, apa di Amerika, di Kanada, di Malaysia, Singapura, Brunei, Malaysia, Jepang. Saya sampaikan kalau kita ngaji, jangan hanya baca Arabnya saja. Usahakan kalau kita ngaji itu reading, translation, understanding the meaning, doing, sharing, interpretation. Baca, lihat hati, paham, amali. Udah paham amali Quran ini, sharing orang lain, kasih tahu orang lain. Jangan kita lebih amat semua orang, kasihlah ke orang lain. Ada dulu di Quran pengobatan gini, jangan kita yang penting kita, jangan kita jadi orang siapa tahu kita percaya mati, nanti dia bilang kita ria. Ya ada orang dia mau nggak mau sudah kedua. Jadi kita sharing di isi Quran ini kan di firman Allah dan pendapat orang. Kalau pendapat orang masih bisa enggak? Mungkin hari ini benar, besok nggak benar. Semuanya di dunia ini berubah dari Quran. Injil 325 tahun setelah diturunkan berubah. Taurat 100 tahun berubah. Zabur 100 tahun berubah. Undang-undang 45 tahun berubah. Quran never changes until judgment day. Quran tidak akan berubah sampai hari ini. Saya umur 7 tahun dari ngaji. Ngajinya pakai anak seperti ini. Satu pun tidak ada perubahan. Even one single letter, meskipun satu huruf tidak ada perubahan. Itu hebatnya Quran. Yang lain berubah. Buku bacaan dong. Buku bacaan berubah. Orang sekarang lulus kedokteran tahun 90. Kemudian lulus kedokteran hari sekarang ini beda. Orang fakultas ekonomi lulusnya 10 tahun yang lalu, sekarang beda, bukunya beda, profesornya beda. Kalau ilmu manusia, tapi kalau Quran never changes until kagak berubah. Kenapa? Wahyu Allah, final revelation terakhir apa namanya petunjuk Allah. Nah ini yang Quran tempat ya. Tempat. Pertama tadi sayur, timun, kacang atas, bawang putih, bawang merah. Yang kedua tadi infak sedekah. Yang ketiga air hujan. Yang keempat Quran. Karena kelima. Yang kelima alternatif Quran itu adalah susu murni. Kemudian lagi kurma, anggur, dan madu dari susu murni, anggur, kurma, madu. Kita lihat ayat suratnya 16 ayatnya 66, 68, 69.
Kami memberi minum dari apa yang ada dalam mulutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang menjadi telan bagi orang yang meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda besar Allah bagi orang yang mengerti. Dan Tuhan mengihamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda besar Allah bagi orang yang berpikir. Coba kita lihat ini, hebat sekali doa Al-Quran. Ini 14 abad yang lalu sudah Allah kasih tahu bahwa susu murni atau tadi murni, apa susu kambing murni, sapi murni, onta murni. Dan kalau umroh haji biasanya minum susu murni di tempat yang habis makan. Oh, minum. Semua kotoran-kotoran wajah kemudian keluar rumah itu. Subhanallah, benar. Tapi susu murni, bukan dari kata-kata susu murni. Ya, kenapa malah dia mengatakan mulai perobatan lagi anggur sama korma, tapi jangan sampai dia jadi wine. Maka katanya ada perbedaan jadi wine, memabukkan garam yang segar. Anggur juga, korma juga. Korma itu kalau misalnya bapak ibu ada anak punya bini, coba cari jus korma. Ada punya korma, di blender korma. Itu cepat sekali tentunya, Masya Allah. Dan apalagi madu. Madu itu kalau itu madu itu asli, coba anak kita panas. Kasih madu, turut panas. Dan madu ini luar biasa sama madu ini. Alhamdulillah, saya berkali-kali diundang ke Amerika. Diundang luar negeri berkali-kali, mereka nanya, Bapak mau siapin apa? Saya bilang siapin aja madu. Jadi saya kalau di sini nggak bawa, alhamdulillah nggak bawa obat ini, nggak bawa obat sama sekali nggak bawa. Masih minta siapin madu aja. Kenapa? Karena ngajinya kalau di Amerika itu maraton. Jumat malam, Sabtu, sampai malam, Minggu, sampai malam. Maraton 3 hari, jadi sudah gila. Nah jadi nanti dia disiapin apa minuman. Siapin kopi gulanya mana? Siapin air putih gimana? Oh, udah siapin lagi apa namanya air teh, kayaknya teh mana? Supaya sehat kalau dan alhamdulillah so many times. Kalau Amerika itu yang paling apa namanya berat, kenapa? Karena stepnya jauh-jauh. Amerika itu step jauh-jauh. Jadi kalau misalnya dari Chicago ke LA itu 5 jam pesawat, bayangin 5 jam terbang lagi nanti kemana ceritain lagi 2 jam, 3 jam terus 3 hari seperti ini subhanallah, masya Allah dengan madu itu alhamdulillah saya merasakan. Nah, madu dan pemanfaatan apakah yang madu ini masya Allah termasuk mohon maaf bagi yang belum nikah, mohon maaf dikasih dengan apa namanya Allah yang mampu subhanallah, masya Allah ibadahnya makin mana maaf ya Pak yang belum nikah mohon maaf, jadi saya bicara sama yang kita tutup dulunya nah apa maknanya luar biasa dan ini dan kebetulan saya selalu kalau orang kadang ada pergi kemana Pak, saya mau bagi Pak pesan apa? Saya bilang satu aja madu bagi nasi. Ya orang lihat di mana lagi Pak, saya ini mau ke Singapura, Pak pesan apa? Saya bilang satu ya saya minta pesan madu, tapi cari yang asli. Orang mau pesan apa? Saya bilang madu. Kenapa? Karena madu itu kita sehat walafiat dan
termasuk penyakit pikun. Ya, kok pikun? Nah, lihat ayat selanjutnya. Lihat surat 16 ayat 7 dulu. Dan Allah memberikan sebagai kamu atas bagaimana dan rezeki bagi orang yang memberikan rezeki itu tidak mau memberikan rezekinya pada orang bersama yang ada itu, sehingga mereka terkait rezeki itu sama-sama merasakan mengapa karena nikmat Allah mereka mengetahui. Kita lihat ya Allah Taala dengan mana dari mengobatkan segala-galanya. Kita kalau manusia ini kalau makin tua banyak lupa. Banyak lupa sehingga dia tidak mengenal apa-apa lagi yang sudah dikenal. Kalau kata-kata tadi mandi tadi, kalau mengerjakan ayat 69 tadi, surat ayat 70 ini teratasi. Tapi kalau untuk ini, untuk apa? Supaya jangan pikir ini, supaya dia tambah lagi dengan dia banyak sedekah. Banyak sedekah. Kenapa banyak sedekah? Jadi supaya Nabi begitu dapat rezeki, alhamdulillah, berapa aku, berapa orang miskin. Dapat lagi, alhamdulillah, berapa orang yang berapa miskin. Dapat lagi, alhamdulillah, berapa aku orang miskin. Gak sempat pikun, otaknya pikir terus. Tapi yang bikin jadi pikun itu apa? Kita dapat rezeki, segini mana juga. Dapat lagi, ya segini mana juga. Baru ini yang bikin pikun. Kenapa enggak bersyukur sama Allah? Padahal ucapan itu doa. Dan itu terbukti ucapan doa. Allah bilang di Quran, ucapan itu doa. Dan banyak contoh. Barangkali kalau bapak-bapak memperhatikan dalam judul anak pertama, ada salah satu ucapan Bunyamin waktu dia dalam dulu. Jul, kamu ini menjadi tukang insinyur, super oke. Jadi gubernur, awal jawab tidur orang itu, ya Pak, ini gubernur, tapi ini berkelihat dulu, coba, bun. Ucapan doa. Ingat kali dengan Pak Surip yang kita tidur lagi, baru tidur lagi, benar-benar tidur semuanya. Lihat ya, lagu. Apa namanya? Siapa? Istrinya pernah. Ini artinya ini yang melihat lagunya. Benar kejadiannya. Lihat dari tinting. Alamat benar kan? Bikin kulit itu alamat. Di ucapan itu adalah doa. Nah makanya kalau kita dapat rezeki jangan sekali-kali jadi apa mana cukup ketika cukup. Mestinya dapat alhamdulillah. Berapa aku berapa orang dapat alhamdulillah. Berapa orang yang gak usah banyak-banyak, 20% saja kita betul di Quran. Karena dunia ingat itu 50%. Kenapa? Kalau 50% itu gak usah pakai kalkulator untuknya. Juga begini Pak.
sikit bagi dua, kan intik bagi dua. Nggak terlalu mikir ribet, bener. Kalau bahasa kamu saya ribet bener yang kalau satu yang lagi, dua yang lagi, tiga yang lagi. Nah kalau 50% jangan mikir kebutuhan tadi. Kalau mikir kebutuhan terjadi nanti. Ini pengobatan yang nomor 5 ya. Benar. Sekarang yang keenam sholat 5 waktu, sholat tahajud itu pengobatan. Sholat 5 waktu, sholat tahajud itu pengobatan. Coba lihat surat 17, 78, 79, 80, 81. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai sesuatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, Muhammad, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Ya. Kita lihat ini sholat 5 waktu ini kalau sholat sejak tergelincir matahari, zuhur, asar, sampai gelap malam, maghrib, isya. Ini kalau sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Ini yang wajib. Kemudian Allah mengatakan lagi, ada lagi kalau mau hebat lagi sebagian malam karena sholat malam, sebagian malam perlu tahajud. Niscaya Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Ini jadi kalau benar. Kalau kita tahajud terus setiap malam, Allah akan angkat derajat kita ke tempat terpuji, masuk kesehatan kita. Dan Allah akan kalau dia mengenal 5 waktu sudah tahajud sudah, doanya ini, ya Tuhan, masukkanlah ke tempat masuk yang benar, keputusanku benar, feelingku benar, keinginanku benar, tahanan-tahananku benar. Ya Allah, kalau ada kesulitan hidup di dunia ini, berikan juga aku jalan keluar untuk mengatasi kesulitan itu dengan cara yang benar juga. Ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan yang dapat menolong diriku, kekuatan batin, kekuatan fisik yang bisa menolong diri kita masa sehat. Sampai katakan ayat 81-nya, kalau kamu cuma 5 waktu sholat tahajud ya Allah akan datang kebenaran kepada kamu. Yang batil-batil, yang salah-salah, ada penyakit-penyakit, hilang dengan sendirinya. Kalau dia berhenti terjadi, makanya orang ada doyan tahajud. Doyannya kalau lagi ada maunya. Kalau cucunya ujian, dia mau sanggup, dia melek. Cucu mau ujian
kadang-kadang kita dokter bilang, usia ibu, kalau si bapak juga begini, mesti kena ya, malam-malam nanti mati. Usia begini, jadi dia harus hidupnya 8 jam. Ya Allah, akhirnya kita habisnya enggak. Malah kita orang sakit tadi kalau sehat walafiat. Orang logikanya kalau orang untuk sholat bergerak, badannya bergerak badannya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Gimana nggak sehat walafiat? Ada teman saya dari Belanda, dia bilang kayaknya belajar awal Islam, belajar Islam 5 tahun, dia bilang, Mister, what is your opinion after Muslim? Dia bilang amazing. Saya bilang amazing what? Saya takjub apa? Dia bilang apa tajuknya? Sholat 5 waktu. Saya sholat 5 waktu, saya sholat tahajud. Setiap sholat 5 waktu sholat tahajud, saya exercising. Exercising, sadar. Coba kalau kita habis the end of praying, ya sholat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba olahraga itu menghilangkan apa? Menghilangkan pengampuran. Menghilangkan apa lagi? Menghilangkan apa namanya? Migrain. Coba, makanya Allah kata kalau kamu sholat tahajud tadi hilang kebatilan tidak akan terus hilang. Yang ada kan baik. Subhanallah, kalau orang sanggup itu. Cuma itulah saya katakan tadi, kadang-kadang orang hanya itu banyak yang umat Islam. Padahal satu-satunya sholat sunnah yang ada di Quran hanya tahajud. Duha bagus. Tapi mandi hadis di Quran ini. Kau beli apa dia bagus? Beritanya di hadis ada. Tapi di Quran ini. Idul Fitri itu ada bagus. Kalau ada itu bagus. Ada di Quran ini. Tahajud berapa kali di Quran? 14 times. Allah mention about tahajud. Dan betul. Kenapa saya katakan betul? Dan itu alhamdulillah bersyukurlah saya merasakan itu. Saya merasakan itu berkat tahajud, berkat sedekah. Saya itu merasakan ya Allah Bapak Ibu sekalian. Saya terima kasih betul berkat tahajud. Bayangin bulan balik ke Amerika dibayarin semua. State dibayarin, kita dibayarin. Dan antara mesti dibayarin, udah kesana juga menyampaikan Quran, dia jalan-jalan. Luar biasa. Ke Eropanya juga, Malaysia, ke Brunei, ke Jepang, Kanada, Eropa, semuanya dibayar semuanya. Kalau nggak berkat tahajud, banyak ustaz, banyak orang pintar. Tapi berkat tahajud itu yang bilang kamu akan terpuji ke Bapak yang Pak Ustaz kan meski antar ditunggu oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia Washington DC. Coba berkat Allah. Lagi ada jadwal Bapak sudah ditunggu oleh Bapak Duta Besar di London. Coba. Bukan karena saya, karena Allah berkat hadir dari ini. Dan cuma orang yang tahajud tiap malam yang ada orang lama, yang rasanya ini kan sunnah. Tidak wajib, dia sudah tidak wajib. Tapi aku cuma kasih tahu kalau kamu mau ini kamu katakan harga kerja. Dia mau ya kan? Kalau mau katakan ayo. Lu jual katakan jual beli, lu beli jual ayo. Mana sih kalau itu jalan Allah itu orang pada nggak mau. Sayang, udah sehat, udah berat badan. Nah ini yang ke 7 ya. Keenam, yang ketujuh apa doanya? Ada doanya, doa penyakit itu sampai khusus doa penyakit itu. Kemudian suratnya surat 21 ayat 83-84. 21-83-84.
padahal Engkau bukan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, kami menyiapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan kedua keduanya kepadanya, dan kami perkenalkan jumlah mereka sebagai suatu rahmat bagi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang membangkangnya. Ya, kita lihat ini doa Nabi Ayub. Nabi Ayub itu penyakitnya, masya Allah, penyakit lepra, kusta, dan nular. Akhirnya Nabi Ayub dia singkat dari kota, di kampung, berbelas-belas. Kenapa berulang-berulang? Istrinya yang pertama kali ninggalin dia, sampai Nabi Ayub bilang, saya pukul dia 100 kali. Istrinya yang kedua masih setia sama dia. Istri yang kedua inilah yang dari makanan. Pada satu hari istrinya udah nyari-nyari bukan dari makanan, gak dapat makanan. Nah karena rambut istrinya ini blonde hair, like gold. Istri dia tukarlah 5 lembar dengan roti-roti yang panas. Nabi Ayub tanya, dari mana dapat roti ini? Saya tukar rambut saya dengan tua. Nabi Ayub marah. Tadi marah di mana? Saya nggak dapat minta sama orang, ada yang ngasih hari ini. Nyari-nyari pinggir-pinggir nggak ada makanan. Nah maka saya tukar rambut saya. Dia Nabi Ayub sedih juga dia. Coba istrinya jual rambut, dia berdoa ini. Allahumma ya Rabb anni masaniya durwa tarhamurni. Dan doanya sopan. Dia Tuhan, karena itu penyakit dan Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang. Coba doa hadirin sopan banget. Kalau kita bagian doa masuk banget, nggak kuat lagi Tuhan. Apa salahnya Tuhan? Nabi Ayub tidak. Dan padahal dia sebelum istrinya jual rambut dia nggak pernah doa. Kenapa? Dia berpikir lebih lama dia sehat daripada dia sakit. Kalau kita sehari sakit aja udah pokok-pokok. Nah, sekali dia doa, Allah jawab fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ma'ahu wa mithlahu ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Ayatnya Allah terima Allah min kayu ini langsung siap kalau dia. Nah, ini yang nomor 7. Yang nomor 8, apalagi nomor 8 lagu siang yang kecil-kecil itu menurut negara kecil. Lagu siang, lagu pumpkin. Tahu lagu pumpkin yang guling-guling yang buat kepala itu kalau bapak ibu misalnya ada penyakit mah yang kronis, nggak usah kemana-mana. Itu dikukus makan pagi, makan siang, makan malam, kemudian 3 hari aja sudah ada banyak perubahan. Itu kalau yang lagu pumpkin. Kalau lagu yang ketiga adalah lagu air. Allah ayat akan itu, saya ada pengajian rutin bulan kali ini komplek Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah tetap percaya dengan telinga. Tidak percaya kan? Dan itu benar betul. Nah satu saat ada salah satu orang Muhammadiyah ini, anaknya gadis, mukanya merah-merah, mekar-mekar. Dibawa ke rumah sakit 1,5 bulan, dokter tidak menemukan apa penyakitnya. Dia bingung, apa penyakit ini? Dia tak percaya telinga, tak percaya dukun. Dia ketemu seorang kiai dengan coba kamu ambil lagu air ini di tapar bos airnya diminumkan di pagi siang malam. Alhamdulillah kita hari diminumkan itu mulai menepis mengecil sampai sekarang sembuh dari merah-merahan dari sekitar itu. Nah ini di mana Al-Quran? Dia tanya ke saya, Pak, lagu itu apa namanya? Ternyata itu obat juga istilah itu ada di Quran. Mana di Qurannya? Surat 37, 139, 148. Suratnya 37. Ayatnya 139 sampai 138. Walau la annahu kana minal musabbihin
dan pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mengerti? Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan terjalan. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Kita lihat ayat ini Allah ceritakan tentang Yunus. Yunus Allah katakan salah satu dari rasul bapaknya Yunus. Yunus ini diutus oleh Allah di negeri Aman, Yordania. 100.000 orang pada waktu itu. Yunus sudah bilang sama umatnya, di antara umatnya ini bandel. Dikasih tahu beriman menolak soleh, bandel, gak mau ikut. Kasih tahu, gak mau ikut. Sampai Nabi Yunus bilang, pokoknya dikasih lagi kamu tidak beriman, awas, azab Allah datang. Awas, azab Allah datang. Jika kamu tiga lagi tidak beriman, tunggu aja. Habis ngomongkan tiga itu, umatnya tunggu sehari. Memang kayak ada azab datang dua, tapi nggak jadi. 2 hari kayaknya benar azab sudah mau datang kayaknya. Hari ketiga kayaknya azab sudah mau datang, umatnya ini langsung sujud tobat kepada Allah. Yunus benar, tapi Nabi Yunus tidak mengetahui kalau umatnya ini sudah tobat. Hanya malam hari Nabi Yunus meninggalkan umat itu, naik kapal yang penuh muatan, lari, takut ditangkap oleh umat itu. Jadi kalau sudah kita lihat ada kepala negara, lalu banyak demo, dia melarikan diri ke negara lain. Itu ada contohnya di Yunus. Yunus ini dia lari meninggalkan umatnya, dia lari ke negara lain. Nah, tapi Nabi Yunus ini beda dengan kepala negara, karena dia utusan Allah. Nggak boleh begitu kan? Nah, setelah dia lari naik kapal tengah malam yang penuh muatan, atau badai datang. Badai datang itu ombak benar-benar kayak akan kalah kapal. Akhirnya kepercayaan yang ada kapal biasanya kalau begini, ini ada pelarian. Semua penumpang dikumpulin semua, diundi. Siapa nih pelarian ini? Diundi 1, dan diundi lagi. Diundi kedua, diundi lagi. Ini ketiga, diundi lagi. Nah, ada kapal bilang, bos, boleh kita sentimen ya. 3 kali terus kita dapat. Jadi kita mohon maaf aja daripada semuanya ini korban semua. Terpaksa Nabi Yunus dilempari. Begitu Nabi Yunus dilempari, langsung dia dimakan oleh ikan. Begitu dia dimakan oleh ikan, Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus zikir terus. Dalam sejarahnya, di dalam pernikahan itu 40 hari 40 malam. Bayangin dia berpernikahan 40 hari malam, tapi Allah sayangnya karena dia mengucapkan kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dia dari mana kau masuk kau punya benar, aku salah di balik umat tadi itu. Nah, karena dia pakai ini terus, maka Allah kirim ikan tadi itu, digiring ke pinggir pantai ikan tadi itu, sehingga ikan itu musnah di pinggir pantai, tapi pantainya tandus, nggak ada sama sekali kehidupan, pasir tandus, nggak ada buah-buahan. Allah turunkan lampu di situ. Dalam keadaan sakit dia keluar, nafas. Sendirian. Lampu ditumbuhkan dari laut
dia sehat kembali, dia bisa memimpin umatnya 100.000 sampai ke suatu waktu. Makanya dari itu saya katakan tadi lampu siang yang kecil itu untuk turunnya darah tinggi, benar. Pakai tadi itu untuk apa kalau ada orang yang mah kronis, malah yang ngomong ini dokter sendiri, dokter yang ngomong kalau ada yang mah kronis kalau kamu pakai begini. Yang ketiga lalu yang maknya. Dan yang terakhir pengobatan yang terakhir masalah ini berada itu adalah wati dan puasa itu. Terus saya di Mekah ada bilang Pak, misalnya minum katanya olive oil itu. Kalau ada masalah dengan perut kita misalnya mencret, kita susah ke belakang. Oh saya coba, benar itu. Benar itu. Makanya di Quran surat 95 ayat 1 sampai ayat akhir. Surat 95. Wa dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan dapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah mengatakan demi mati dan puasa itu. Berarti ada apa-apa yang belum sampai bersumpah ini. Ternyata benar. Waktu saya di Mekah ada yang bilang kalau ada masalah itu ternyata kita mencerai, kita suka mengair. Ini yang buat di terjadi ini bagus. Nah kalau yang itu juga kalau kita di apa di mana di hotel-hotel yang bintang 5 yang kecil-kecil itu kalau saya itu yang kalau besar ya, dan itu yang kayak itu ada olive oil itu kan namanya zaitun, itu semuanya apa untuk dihadirkan kita semua. Dan kalau bersumpah dengan kota Mekah yang aman, bersumpah dengan Rusina, Allah bilang apa? Manusia ini adalah ciptaan yang makhluk yang paling baik. Tapi Allah kata, awas jangan lama. Kalau diciptakan yang paling baik nanti bisa jadi atau jatuhkan sekali buruk. Lihat banyak contoh. Tadinya tinggi banget jabatannya atau kucing. Coba. Tapi Allah sayang ketika Allah kata kalau kamu tak mau hidup tinggi itu sejatuhi. Ila ladina amanu wa amilus shalihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kamu beriman dan selamat sore, Allah bilang Allah jamin tidak akan Allah jatuhin kamu selama istiqomah iman sama sore. Maka sampai Allah katakan paman jadi kabar ini, apakah kamu masih menyusahkan jadi Allah menyusahkan hari kiamat? Allah insyaallah yang akan hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Bapak Ibu sekalian, 9 ini. Dan 9 ini Bapak Ibu bisa dicari sendiri. Gak usah bawa ke rumah saya rame-rame. Mohon masuk di kamar gelap, gak usah. Doanya ada 9 ini adalah ada di Quran. Insya Allah kalau dari Quran lepas benar tanpa janji Allah. Bila dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.